Halo. Halo, Pagi semuanya. morning sir. Mana tempat kalian kali ini? Baik sir. Sudah pada sarapan belum? Oh. Oke. Sebelum kita mulai kajian pada ini, Bapak mau ketua kelas untuk pimpin doa pada hari ini. Bapak. Yuk. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Bisa. Doa selesai. Oke, terima kasih. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kajian pada hari ini, Bapak mau absen dulu ya. Oke, pertama Piko, ada? Hadir. Oke, Piki, Belum datang, Belum datang ya? Pak. Pici, Hadir. Wira, Hadir. Rian. Hadir. Oke. Bapak Asa semuanya sudah hadir ya, kecuali Piki. Oke. Ya Pak. Sebelum Bapak mulai ke pelajarannya, sebelum Bapak mulai terjun ke bab baru, Bapak mau ingatkan kembali nih untuk kerjaan kita minggu lalu. Apa sih yang kita bahas minggu lalu? Ada yang ingat? Ya betul, descriptive text. Nah, itu ada yang masih ingat nggak sih? Apa sih descriptive text itu? Ada yang mau katakan? Ya. Oke, betul. Jadi descriptive text adalah sebuah teks yang mendeskripsikan sesuatu, baik itu barang, orang, ataupun satu hal yang bisa dideskripsikan lah istilahnya. Nah, untuk struktur teks ini, nah, yang di pojok sana apa? Oke, Bapak koreksi sedikit ya. Jadi untuk struktur teks descriptive text ada tiga. Yang pertama adalah identification atau identifikasi, yang kedua adalah description atau deskripsi, dan yang terakhir adalah conclusion atau konklusi. Nah, atau kesimpulan maksud Bapak. Jadi Bapak rasa kalian semua sudah ingat ya, ada paham ya tentang materi kita dulu yaitu descriptive text. Nah, kita akan terjun ke bab berikutnya yaitu tentang apa ya? Apa tuh? Nah, sebelum itu mau kalian pikirkan dulu nih. Ada pernah nggak sih kalian mengalami hal unik atau hal yang tidak terlupakan lah di hidup kalian, baik itu kayak contohnya ibu ke keluar kota atau mengumpul bersama keluarga atau bahkan hari pertama kalian di masuk sekolah ini? Tentu Ya, jangan ada Pak. nah kan? Nah, Oke, jadi Bapak mau kalian diskusi sama teman sebangku kalian dulu untuk menceritakan pengalaman unik kalian selama 2 menit, oke? Nah, silakan. Oke, baik, terima kasih semuanya. Setelah kalian mendengarkan pengalaman unik teman sebangku kalian, nah kalian kita akan membahas bagaimana kita menceritakan kembali pengalaman unik itu ke dalam sebuah teks. Nah, jadi kita pada tahu kan kita hari ini bakal ngapain? Bakal bahas apa? Ya. Nah, ini kita bahas tentang recount teks. Nah, setelah minggu lalu descriptive text, minggu ini kita akan bahas tentang recount text. Jadi, recount text adalah teks yang menceritakan kembali pengalaman seseorang, yang dimana seseorang itu adalah kita sendiri sebagai penulis yang menceritakan kembali tentang pengalaman unik atau kejadian-kejadian yang kita alami. Nah, untuk itu kita harus tahu dulu nih apa aja ciri kebahasaan atau struktur dari konteks ini sendiri. Ciri kebahasaan. Ciri kebahasaan dari konteks ada 3. Yang pertama, menggunakan past tense. Ya. Ini yang belakang tuh jangan ngomong, matikan. Menggunakan past tense. Nah, untuk past tense yang sudah kita bahas di pertemuan pertama yaitu ada beberapa ya. Ini Bapak kasih contoh doang. Yang pertama ada when, lalu
saw, dan lalu ada juga fell. Nah, ini contoh ya untuk past tense di konteks yang bisa dipakai. Lalu yang kedua, kita menggunakan kata ganti waktu, dengan kata hubung maksud Bapak. Sorry. Kata hubung waktu. Ini bisa dilihat, bisa dikasih contoh kayak first, lalu then, lalu after that. Dan untuk di paragraf tadi biasanya ada finally. Nah, untuk ciri kebahasaan yang ketiga, menggunakan kata ganti orang pertama. Nah, kata ganti orang pertama ada yang masih ada. Yo, me betul. Lalu we, You. itu yang kedua salah. Our. Oke. I betul ya. Pokoknya yang menggantikan kita atau saya gitu ya. My itu juga bisa masuk. Dan itu ciri kebahasaan. Lalu yang kedua ada struktur. Di struktur dari konteks itu sendiri. Yang pertama ada orientation. Kita bisa dibilang orientasi yang dimana ini adalah tahap perkenalan. Tahap pengenalan artinya di struktur ini memperkenalkan siapa yang termasuk adalah yang dimana itu adalah kita sendiri sebagai penulis. Lalu di mana, nah, di mana kejadian itu berlangsung dan terakhir itu kapan. Tidak di struktur ini hanya memperkenalkan saja ya. Lalu ada struktur yang kedua itu events. Struktur ini tentu saja berisi tentang apa kejadian penting itu ya. Apa yang hal penting, hal yang merupakan yang diceritakan di teks itu ya. Kejadian penting dan tentu saja hapus secara beruntut. Oke? Dan yang penting. Lalu yang terakhir yaitu reorientation. Reorientation biasanya berisi tentang bagaimana pengalaman itu atau cerita itu berakhir dan juga reaksi bagaimana perasaan dari sang penulis itu di akhir teks itu. Oke? Nah, setelah mengetahui ciri bahasa dan struktur, Bapak mau kasih contoh nih. Satu di konteks ini yang pendek aja ya. Last month, I went to Jogja with my friends. We visited Borobudur and ate gudeg. Nah, dan ada yang pernah ke Jogja dan makan gudeg? Saya. Ya. Saya Pak. It was really fun. Nah, dari contoh ini kalian bisa tahu kan strukturnya dan juga ciri bahasa yang dipakai. Yang pertama, last month I went to Jogja with my friends. Nah, ada yang bisa nebak kan? Itu masuk strukturnya mana? Ada yang mau coba? Nah, apa? Orientation. Ya, betul. Last month I went to Jogja with my friends. Itu termasuk orientation karena memperkenalkan ya. Memperkenalkan siapa, when, I. Ini I sebagai orang yang menceritakan atau kita sendiri ya menceritakan teks itu. Lalu yang kedua di mana? To Jogja. Nah, itu yang terakhir itu kapan? Yaitu last month. Nah, untuk struktur yang pertama, yang kedua, nah, dapat sih bertahu. Coba yang di pojok sana. Nah, yang kedua ini apa? Event, ya betul sekali. We visited Borobudur and ate gudeg. Nah, karena ini struktur yang kedua itu menceritakan kejadian yang penting, jadi tentu saja kita sebagai penulis harus menceritakan kejadian yang benar gitu, yang paling diingat saat kita entah itu misalnya kejadian ini, yaitu mengunjungi
lagi yaitu key orientation. Nah, karena ini isinya bagaimana perasaan penulis, jadi ini tulis it was really fun. Oke. Nah, bahasa kalian semua paham ya? Tentang struktur dan ciri bahasa dari key konteks ini. Oke. Sekarang kita terjun ke aktivitas kita nih. Bapak mau kalian bentuk kelompok. Oke, bentuk kelompok. Nah, ada 3 kelompok ya berarti. Satu kelompok isi 3 sampai 8 boleh. Nah, yuk, silakan. Oke. Setelah bentuk kelompok, Bapak mau kalian sebelum kita baca-baca dulu nih, Bapak mau kalian satu kelompok, kalian bagi, kalian diskusi bersama kalian dan menceritakan bagaimana sih pengalaman kalian di hari pertama kalian masuk sekolah. Oke? Nah, sekarang diskusi. Bapak kasih waktu 2 menit. Silakan. Oke. Setelah kalian diskusi, kalian tahu kan pengalaman teman kalian bagaimana? Ya. Hari pertama masuk sekolah? Ya. Oke. Nah, untuk sekarang Bapak mau kalian baca teks yang Bapak berikan ini, yang isinya tentang pengalaman seseorang lah. Bagaimana dia menceritakan pengalaman dia semasa hari pertama sekolahnya. Oke? Ini Bapak kasih dulu. Nah. Oke. Bapak kasih waktu kalian 5 menit untuk baca secara sesama ya. Diam-diam. Oke? Nah, baca. Silakan. Oke, waktu habis. Nah, setelah baca kalian kita sudah tahu kan, tentunya isi dari cerita itu my first day at high school. Oke. Setelah kalian baca, Bapak mau kalian mengerjakan tugas yang ada di balik kertas itu. Nah, yang pertama ada Bapak kasih soal yang berkaitan dengan tes itu. Lalu yang kedua ada menuntut. Ada Bapak kasih tuh yang acak-acak tuh. Coba lihat. Nah, betul kan? Ya. Kalian urutkan kembali poin-poin yang acak tuh. Yang cerita yang acak tuh menjadi sebuah cerita yang buntut. Lalu yang tugas yang ketiga itu Bapak mau kalian secara kelompok membuat kesimpulan dari cerita yang telah Bapak kasih itu, dari teks yang Bapak kasih. Bisa? Bisa. Oke. Bapak kasih waktu kalian 15 menit. Silakan. Itu kerja dong. Yang gitu dong. Terus. Oke, udah nonton ini semuanya. Sebelum itu tunggu dulu ya. Oke. Nah, setelah kalian mengerjakan tugas itu, kamu satu perwakilan dari setiap kelompok untuk membacakan hasil kerja mereka. Nah, sekarang kita mulai dari kelompok 1 dulu nih. Kelompok 1, setelah mengerjakan soal yang Bapak berikan di tugas pertama itu, coba jawab 5 soal dulu. Silakan. Wakil kelompok ya, kamu. Nah, gimana yang lain? Sama jawabannya? Ya, betul. Ke kelompok 2. Coba berikan jawaban kalian tentang bagaimana cerita yang telah kalian susun itu. Nah, coba. Ya, kamu. Oke. Sebenarnya sama ya berarti ya. Lalu yang terakhir kelompok 3 nih. Bagaimana kesimpulan kalian tentang tes cerita ini? Coba. Oke. Ini semuanya sama ya. Ya, Bapak rasa aktivitas kalian sudah dijalankan dengan baik, juga semua partisipasi dengan baik. Dan tibalah kita di penghujung materi kita pada hari ini. Nah, sebelum Bapak kasih PR nih,
Bapak mau kasih kalian latihan dulu ya, karena tadi kan kita selalu kelompok ya. Oke. Jadi kali ini Bapak mau kalian kerjain tugas di video dulu. Gampang kok, jangan susah-susah gitu. Cuma 10 soal doang. Doang, Pak. Nah. Oke. Bapak kasih waktu 10 menit dulu ya. Nah, setelah kalian kerjakan, kumpulin ke Bapak, oke? Siap, Pak. Oke, selesai. Ini ya semuanya. Ya. Oke. Oke, semuanya sudah selesai ya, Pak ya. Terima kasih. Iya, Pak. Ya, Bapak Koesi. Oke. Sebelum Bapak tutup, Bapak mau tahu nih apa sih yang telah kita bahas pada hari ini? Nah, coba. Konteks. Nah, apa itu konteks? Menceritakan selalu. Oke, betul. Jadi konteks adalah teks yang menceritakan pengalaman seseorang, ya betul, dari masa lalu yang isinya momen tidak terlupakan lah pokoknya. Lalu coba kamu apa strukturnya? Ada 3 tadi itu. Orientation. Oke. Event. Nah, betul. Nah, dan juga Bapak mau tambahin juga selain struktur 3 tadi yang orientation, events, dan pre-orientation, ada juga ciri kebahasaan. Nah, untuk ciri kebahasaan pertama ada menggunakan past tense, yang kedua menggunakan kata hubung waktu, yang ketiga menggunakan kata ganti orang pertama. Nah, Bapak rasa kalian semua sudah memahami materi pada hari ini dengan sangat baik, dan menjalankan tugas-tugasnya juga dengan sangat baik. Dan sebelum Bapak tutup, Bapak mau kasih PR. Tidak. Gampang kok, jangan gitu lah. Iya. Oke. Nah, untuk tugas PR-nya di rumah, kalian cukup buat sebuah konteks tentang pengalaman kalian, entah itu liburan keluar kota, maupun sama keluarga, atau sama kayak yang kita bahas tadi, yaitu tentang pengalaman hari pertama kalian di sekolah ini, di SMA ini, ya. Buat dalam mungkin 5 sampai 7 kalimat dalam sebuah paragraf boleh ya, tadi ya. Boleh. Oke. Jangan lupa gunakan ciri kebahasaan yang telah kita bahas juga, strukturnya juga harus betul. Nah, ini itu aja supaya jangan lupa gunakan ke depan ya. Oke. Mungkin itu aja yang bisa Bapak ajarkan pada hari ini, yaitu membahas tentang konteks. Jadi semoga jadi konteks ini bisa kalian gunakan di banyak tempat lah, seperti contohnya kayak misalnya di media sosial kalian nih, kayak Twitter, Facebook, Instagram, misalnya gitu kan, dalam menceritakan pengalaman kalian yang unik, yang tidak terlupakan. Nah, tentu saja kita pakai bahasa Inggris ya, kita semua orang bisa kasih like, komentar, gitu. Dan semoga kalian bisa menerapkan ya, bisa paham materi ini dengan baik. Dan sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Sakir. Ya. See you next week.